Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Oke, pada kesempatan kali ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7, kita kembali lagi bertemu dengan materi sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Mari kita simak baik-baik materi apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ya anak-anak. Yang pertama adalah ketentuan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Kedua, tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Yang ketiga adalah hikmah melaksanakan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Pengertian sujud sahwi. Sahwi berarti lupa atau lalai. Jadi, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena kita lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama adalah ketika kita lupa, yaitu meninggalkan salah satu rukun sholat. Seperti mungkin kita tidak ruku, tidak iktidal, atau mungkin tidak sujud. Kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. Keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang kelima adalah adanya kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat sholat. Pengertian sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Sebab-sebab sujud syukur. Yang pertama adalah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, saat kita memperoleh kehamilan anak, sembuh dari penyakit parah, atau menemukan harta yang hilang, maka di saat itu kita boleh sekali melaksanakan sujud syukur. Yang kedua adalah terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Misalnya, selamat dari kecelakaan, terhindar dari musibah tertentu. Maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Sujud tilawah. Tilawah berarti bacaan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Sebab-sebab melakukan sujud tilawah, yaitu ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Ayat sajdah dalam Al-Quran berjumlah 15. Dan hukum melakukan sujud tilawah adalah sunnah. Tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Yuk anak-anak kita simak baik-baik ya. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi bisa dilaksanakan dengan dua tata cara. Yang pertama adalah dilaksanakan sebelum salam, dan yang kedua adalah dilaksanakan sesudah salam. Pelaksanaan sujud sahwi sebelum salam. Yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca doa sujud sahwi, yaitu Subhanaman la yanamu wa la yashu. Setelah itu, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Yang terakhir, duduk kembali dan kemudian diakhiri dengan salam.
Tata cara pelaksanaan sujud sahwi sesudah salam. Yang pertama adalah setelah mengucapkan salam atau sudah berakhir sholat, langsung sujud lagi dengan membaca doa sujud sahwi. Doanya sama ya anak-anak, yaitu subhanamal la yanamu wa la yasu. Kemudian bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Tata cara sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat. Kedua, niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sujud syukur. 4. Duduk kembali. 5. Kemudian salam. Ini dia doa atau lafal yang dibaca ketika sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Silahkan anak-anak bisa membaca sendiri berulang-ulang supaya cepat hafal ya anak-anak. Baik, yang ketiga adalah tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah bisa dilakukan di luar sholat maupun di dalam sholat. Ketika dilakukan di luar sholat, begini adalah tata caranya. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah, duduk sejenak, kemudian salam. Tata cara sujud tilawah ketika di dalam sholat. Misalkan saja, pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, kemudian membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Ini dia doa atau bacaan yang kita baca ketika melakukan sujud tilawah. Yuk kita baca bersama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sab'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Silakan bisa dibaca berulang kali supaya cepat hafal ya anak-anak. Oke, pada slide kali ini, Bu Guru akan menampilkan ayat-ayat sajdah yang ada dalam Al-Quran. Seperti yang terlihat bahwa ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran itu berjumlah 15. Silahkan diperhatikan baik-baik dari nomor 1 sampai nomor 15. Ada surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'du ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 109, Al-Hajj ayat 18, surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 77, dan lain sebagainya. Silakan untuk lebih jelasnya nanti anak-anak bisa membuka Al-Quran sendiri untuk memastikan ya anak-anak. Hikmah melakukan sujud sahwi. Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala. 2. Manusia tempatnya salah sehingga manusia tidak boleh sombong dan angkuh. Ketiga, orang yang salah, khilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Sebagai penyempurna sholat. Yang kelima, menggenapkan pahala. Hikmah sujud syukur. 1. Meningkatkan rasa syukur dan memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta. 2. Menguatkan kesabaran. 3. Menghargai apa yang dimiliki dan mengurangi sifat iri dengki. 4. Menumbuhkan rasa optimisme. 5. Meningkatkan kesadaran diri. Hikmah sujud tilawah. Yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pemaparan materi pada kesempatan kali ini anak-anak. Terima kasih karena kalian sudah mau memperhatikan dengan baik.
Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.